Ada sebuah ironi besar dalam kehidupan modern. Kita begitu paham tentang kehidupan orang lain, namun nyaris tak mengenal diri sendiri. Kita tahu siapa yang sedang populer, siapa yang berlibur ke destinasi mewah, siapa yang baru membeli rumah, mobil, atau menemukan pasangan baru. Tapi saat ditanya, apa yang sedang kamu bangun dalam hidupmu? Kita terdiam, bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena pertanyaan itu tak pernah benar-benar kita renungkan. Dunia kini berisik, bukan hanya karena suara, tetapi karena tekanan untuk selalu tampil, untuk dilihat, untuk terus berlari. Media sosial bukan lagi sekadar alat, melainkan cermin yang memaksa kita menilai diri berdasarkan bayang-bayang orang lain. Dan tanpa sadar, kita kehilangan titik tumpu batin. Namun, bagaimana jika diam bukanlah kekalahan, melainkan strategi? Bagaimana jika dengan menepi dari keriuhan dunia, kita justru bisa membangun hidup yang lebih jernih, lebih utuh, dan lebih selaras dengan diri sejati kita? Stoikisme telah berbicara tentang ini selama ribuan tahun. Tentang seni hidup yang terarah, tentang kekuatan untuk tetap tenang di tengah tekanan, dan tentang martabat yang lahir dari dalam, bukan dari sorakan dunia luar. Ini bukan soal memusuhi dunia, melainkan memilih dengan bijak mana yang layak mendapat energi kita dan mana yang hanya fata morgana. Di video ini, kita akan melangkah perlahan namun mendalam, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk pulang ke pusat kendali diri kita sendiri. Pastikan kamu menonton hingga akhir agar tak melewatkan inti dari pembahasan ini. Jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus saling berbagi wawasan yang menginspirasi. Mari kita mulai. Poin 1. Mengapa fokus pada diri sendiri itu penting? Kadang kita terbangun di pagi hari bukan karena sinar matahari, melainkan karena dorongan tak terlihat. Tekanan untuk menjadi lebih dari orang lain, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Tapi, benarkah ada yang menuntut semua itu? Di tengah banjir informasi dan penilaian publik, mudah sekali kita kehilangan arah. Bukan karena kita tak tahu kemana harus melangkah, melainkan karena kita terlalu sibuk melirik ke samping, membandingkan diri, mengukur langkah, mengejar bayang-bayang orang lain. Dan ironisnya, justru disitulah kita berhenti menjadi diri sendiri. Leon Festinger dalam teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa manusia secara alami cenderung menilai diri dengan membandingkan keluar. Namun, yang sering tak disadari adalah betapa cepatnya kebutuhan alami ini berubah menjadi ilusi sosial yang memerangkap. Validasi dari luar menjadi candu, sementara identitas batin menjadi korban yang tak terucap. Seringkali, perasaan tertinggal yang kita rasakan bukan karena kita benar-benar ketinggalan, melainkan karena kita menggunakan jam orang lain untuk mengukur langkah kita. Waktu seolah menjadi perlombaan, bukan perjalanan. Parahnya, sistem di sekitar kita, pendidikan, budaya kerja, bahkan keluarga, secara tak sadar memperkuat pola ini. Pujian diberikan kepada yang bersinar terang, sementara kritik ditujukan pada mereka yang memilih diam. Tak heran banyak orang mulai hidup bukan sebagai diri mereka, melainkan sebagai versi yang mereka kira akan diterima. Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius telah lama memperingatkan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh tepuk tangan massa. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berulang kali menegaskan pentingnya hidup sesuai dengan logos, akal dan kebajikan, bukan berdasarkan opini publik. Yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, bukan pendapat orang lain, bukan jumlah likes, bukan citra semu. Tapi mungkin kamu bertanya, jika aku mengabaikan standar dunia, bukankah itu sama dengan menyerah? Bukankah itu egois? Justru sebaliknya. Membebaskan diri dari tekanan eksternal bukanlah pelarian, melainkan keberanian. Karena dibutuhkan keberanian untuk duduk dalam sunyi dan bertanya dengan jujur, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang sebenarnya penting bagiku? Banyak yang tak sanggup menghadapi keheningan itu karena disitulah kekosongan batin muncul, kekosongan yang selama ini tersamarkan oleh distraksi. Kekosongan itu sering berakar dari luka lama, pengakuan yang tak pernah didapat, kasih sayang yang selalu bersyarat, atau harga diri yang terus diukur dengan angka atau tepuk tangan. Ketika kita mencoba fokus ke dalam sistem limbik otak, bagian yang mengatur rasa takut dan ancaman, bereaksi seolah kita mengasingkan diri dari kelompok. Padahal, kita hanya sedang pulang ke rumah batin kita sendiri. Refleksi seperti ini tidak lahir dari motivasi cepat pudar.
Ia muncul dari latihan membedakan suara hati dari keriuhan dunia. Latihan itu bisa dimulai dari hal kecil, menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, menolak ikut arus, atau memilih diam ketika semua orang berteriak. Pertumbuhan pribadi bukan soal menambah prestasi di profilmu, melainkan mengurangi kebutuhan untuk diakui agar merasa cukup. Ini bukan sikap antisosial, melainkan seleksi energi, memilih membangun fondasi batin sebelum mendirikan panggung di luar. Tanda bahwa kamu sedang bertumbuh mungkin tak akan viral, tapi kamu bisa merasakannya dalam cara kamu menghadapi konflik tanpa meledak, dalam keputusan yang lebih selaras dengan nilai-nilaimu, dalam ketenangan menghadapi hari tanpa merasa harus selalu menang di mata orang lain. Jika kamu merasa lelah secara emosional, seringkali itu karena terlalu banyak energi yang kamu habiskan untuk memerankan sosok yang bukan dirimu. Kita sibuk tampil hingga lupa menyentuh keheningan untuk mendengar siapa yang sebenarnya sedang kita jalani selama ini. Coba amati, apakah keputusanmu akhir-akhir ini lebih dipengaruhi oleh opini luar atau oleh kebutuhan jiwamu? Bukan berarti kamu harus memutus hubungan dengan dunia, tapi kamu bisa mulai menyaringnya. Karena jika kita tak menyaring dunia, dunia yang akan menyaring kita, meninggalkan versi diri yang tak pernah kita kenali. Jadi, jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, mungkin bukan karena tersesat, melainkan karena terlalu lama menggunakan kompas orang lain. Sekarang, mungkin saatnya menyusun arah dari dalam, dengan tenang, perlahan, dan sadar, bukan untuk melawan dunia, melainkan untuk mengenal dirimu sendiri. Poin 2. Menetapkan tujuan yang jelas. Kadang seseorang tampak begitu sibuk, terorganisir, namun tetap merasa hampa. Mungkin karena kita sering mengira tujuan hidup adalah daftar pencapaian yang bisa dipamerkan, bukan arah batin yang diam-diam kita tahu, tapi terlalu takut untuk diakui. Tapi, benarkah tujuan selalu berarti melaju ke depan? Atau jangan-jangan kita hanya bergerak untuk lari dari kegelisahan yang belum sempat kita hadapi? Manusia memang tidak terlahir dengan tujuan bawaan seperti semut yang membangun sarang atau pohon yang menjulang ke atas. Namun, manusia punya keunikan, kesadaran. Dari kesadaran itu lahir pilihan. Viktor Frankl pernah berkata, bahkan dalam penderitaan, manusia masih bisa memilih untuk memberi makna. Artinya, tujuan bukan soal takdir, melainkan keberanian untuk merumuskan arah yang jujur, meski awalnya tak selalu jelas. Namun, tak bisa dipungkiri, banyak dari kita menetapkan tujuan bukan karena keinginan sejati, melainkan karena merasa harus. Harus sukses, harus terlihat produktif, harus punya rencana 5 tahun ke depan. Kadang kita bahkan tak tahu siapa yang mewajibkan, tapi tekanannya terasa nyata. Ini bukan soal disiplin, melainkan ketakutan akan diam. Takut dianggap tertinggal, takut dianggap tak punya arah. Jika kita melihat sekeliling, tujuan yang dihargai seringkali adalah yang terukur, jabatan, pendapatan, prestasi akademik. Tapi, bagaimana dengan kedamaian batin? Apakah itu tak layak menjadi tujuan? Atau justru terlalu sulit diucapkan sehingga dianggap tak valid? Penelitian psikologi positif membedakan antara tujuan eksternal, seperti kekayaan, ketenaran, status, dan tujuan internal, seperti pertumbuhan pribadi, hubungan bermakna, atau moralitas. Dalam hal kebahagiaan jangka panjang, tujuan internal jauh lebih unggul. Namun, ironisnya, yang eksternal sering dikejar mati-matian karena lebih mudah diukur dan dipamerkan. Mungkin itu sebabnya banyak orang, setelah meraih semua yang mereka kejar, justru merasa kosong. Bukan karena hasilnya salah, melainkan karena arahnya tak pernah mereka pilih sendiri. Ada satu hal yang sering terlupa saat menetapkan tujuan, kejujuran pada diri sendiri. Apakah tujuan yang kita kejar benar-benar lahir dari nilai yang kita pegang, atau hanya upaya menutup luka lama, menyembuhkan rasa tak cukup, atau memenangkan pertarungan yang bukan milik kita? Jika kita merasa cemas setiap kali berhenti, mungkin kita bukan sedang mengejar sesuatu, melainkan lari dari sesuatu. Ini penting untuk disadari sebelum tujuan itu menjadi jebakan. Banyak yang merasa produktif, padahal hanya terperangkap. Tujuan yang tak jujur tak akan membawa kita ke tempat yang benar, hanya ke tempat yang tampak benar. Lalu, bagaimana cara menetapkan tujuan yang mencerminkan diri kita? Mulailah dengan hal sederhana, diam sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apa nilai yang paling kamu junjung? Apa yang membuatmu merasa berarti? Bukan hanya terlihat penting,
Jika hari ini kamu tak perlu membuktikan apapun, apa yang ingin kamu lakukan? Tujuan yang jujur biasanya tak terlalu riuh. Ia mungkin tak viral, tapi memberi ketenangan. Dan justru karena itu, ia layak dikejar. Kadang hanya kita yang memahami logikanya, dan itu cukup. Karena bukan dunia yang akan menjalani hidupmu, melainkan kamu yang akan menanggung hasil dari arah yang kamu pilih. Penting memiliki peta, tapi lebih penting lagi memastikan peta itu sesuai dengan medan hidupmu. Jangan gunakan peta orang lain dan berharap tak tersesat. Jika kamu sudah punya arah, pastikan itu bukan karena tekanan luar. Karena ketika kamu memilih berdasarkan nilai, bukan ekspektasi, kamu tak hanya melangkah lebih jauh, tapi juga lebih utuh. Ingat, tujuan yang sehat bukan yang membuatmu selalu sibuk, melainkan yang membuatmu tumbuh, meski tak ada yang melihat. Poin 3. Mengembangkan rencana pertumbuhan pribadi. Bukan karena kita tak ingin berubah, tapi seringkali karena terlalu banyak suara di luar yang mendikte cara kita harus berubah. Di tengah kebisingan itu, kita perlu berhenti sejenak untuk mendengar suara dari dalam. Hidup seperti apa yang sebenarnya aku inginkan? Rencana pertumbuhan pribadi bukan sekadar daftar target ambisius untuk dipamerkan. Ia bukan dokumen dengan tenggat waktu yang ditempel di dinding. Ia lebih dalam. Sebuah kesepakatan batin bahwa hidup ini layak dijalani dengan kesadaran, bukan sekadar dilalui karena rutinitas atau tekanan luar. Banyak yang bingung harus mulai dari mana. Mungkin karena kita lebih terbiasa bertahan daripada bertumbuh, lebih terbiasa menunggu krisis daripada menciptakan arah. Tapi itu bukan berarti tak mungkin. Dalam psikologi modern, prinsip perubahan sadar menegaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan makna, kompetensi, dan kebebasan untuk mengatur hidupnya. Bahkan, riset menunjukkan bahwa mereka yang memiliki rencana pertumbuhan berdasarkan nilai pribadi cenderung lebih stabil secara emosional dan tahan terhadap tekanan sosial. Namun, tak semua rencana sehat. Ada yang dibuat hanya untuk menghindari rasa bersalah, ada yang disusun karena ikut-ikutan, atau bahkan tanpa sadar berdasarkan luka lama, keinginan untuk membuktikan diri, diterima, atau diakui, bukan karena itu yang benar-benar diinginkan. Jika seseorang membuat rencana tapi merasa hampa, cepat lelah, atau kehilangan semangat di tengah jalan, mungkin bukan niatnya yang lemah, melainkan arahnya yang tak berasal dari dirinya sendiri. Lalu, bagaimana menyusun arah yang jujur? Mulailah dengan menyadari posisimu saat ini, bukan hanya dari pencapaian, tapi dari pertanyaan yang lebih mendalam. Apa yang sedang kamu perjuangkan? Mengapa kamu merasa kosong meski sibuk? Apakah yang kamu kejar benar-benar kamu butuhkan? Setelah itu, kenali nilai yang tak bisa kamu kompromikan. Nilai yang muncul saat kamu harus memilih antara tampil baik atau jujur, antara tenang atau populer. Dari situ, arah hidup akan perlahan terlihat, bukan sebagai garis lurus, melainkan lintasan yang sesuai dengan batinmu. Pertumbuhan pribadi tak selalu linear, bahkan seringkali berantakan. Kadang maju, kadang mundur, kadang terhenti lama, dan itu wajar. Narasi sosial yang memuja kemajuan konstan sering membuat kita merasa bersalah saat berhenti. Padahal, berhenti bukan selalu gagal. Kadang, justru disitulah ruang untuk rencana yang lebih jujur lahir. Banyak orang baru menyusun rencana hidup setelah kehilangan pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau arah. Karena di saat itulah kita dipaksa mengevaluasi ulang apa yang selama ini kita anggap penting. Dan dari kehancuran itu, seringkali kejelasan lahir. Jadi, jika saat ini arah hidupmu belum jelas, itu bukan kelemahan, melainkan undangan. Undangan untuk berhenti menggunakan peta orang lain dan mulai menggambar peta sendiri. Rencana yang jujur tak harus sempurna. Ia tak perlu meyakinkan siapapun, hanya perlu relevan dengan batinmu. Jangan terburu-buru. Bertumbuh bukan perlombaan. Ini bukan soal seberapa cepat kamu mencapai sesuatu, melainkan seberapa dalam kamu memahami mengapa kamu menginginkannya. Kadang, kita terlalu sibuk membuat daftar tugas hingga lupa bertanya, siapa yang akan aku jadi setelah ini selesai? Pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi pusat setiap rencana pertumbuhan. Bukan apa yang akan aku capai, melainkan siapa yang akan aku bentuk dari proses ini. Kita tak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita bisa memilih untuk tumbuh secara sadar. Dan di tengah dunia yang semakin bising, mungkin itulah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Merancang arah yang selaras dengan diri sendiri,
meski tak semua orang memahami. Poin 4. Mengelola waktu secara efektif. Pernahkah kamu merasa sibuk seharian, namun di akhir hari tetap merasa tak benar-benar hidup? Jadwal penuh, aktivitas padat, tapi ada bagian dari dirimu yang seolah tertinggal, hadir namun kosong. Mungkin karena kita mengira waktu hanya soal detik dan jam, padahal waktu adalah tentang bagaimana kita hadir dalam tindakan, pilihan, dan perhatian kita. Kita sering mendengar ungkapan klise, setiap orang punya 24 jam yang sama. Tapi, benarkah? Bukankah tak semua orang punya kendali yang sama atas 24 jam itu? Ada yang menghabiskan harinya menjalani 3 pekerjaan, ada yang pikirannya terpecah oleh trauma, beban mental, atau kewajiban yang tak bisa dibagi. Mengatakan, atur waktumu, kadang terdengar naif. Justru karena itu, kita perlu mengubah cara pandang. Bukan soal bagaimana mendapat lebih banyak waktu, melainkan apa yang layak kita isi dalam waktu yang kita miliki. Jika dipikirkan, kita tak pernah kekurangan waktu untuk hal yang benar-benar penting. Yang sering kurang adalah kejelasan prioritas. Dan yang membuat prioritas kita kabur adalah ketika perhatian kita terus dibajak oleh hal-hal yang tampak penting, tapi tak memberi makna. Kita tahu scrolling media sosial tak membawa kita kemana-mana, tapi kita tetap melakukannya. Kita tahu menunda hanya memperbesar tekanan, tapi kita tetap terjebak dalam pola itu. Mengapa? Karena seringkali penundaan bukan soal kemalasan, melainkan ketakutan. Takut gagal, takut tak cukup baik, takut harus mengakui bahwa kita belum siap. Ketakutan itu tak bisa diatasi hanya dengan daftar tugas atau alarm ponsel. Ia butuh kehadiran jujur untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku hindari? Kadang, yang melelahkan bukan aktivitasnya, melainkan konflik batin yang belum terselesaikan. Coba bayangkan, jika diberi 2 jam ekstra setiap hari, akankah kamu lebih produktif? Belum tentu. Tanpa arah dan disiplin perhatian, waktu tambahan hanya akan menjadi ruang baru untuk distraksi. Kuncinya bukan menambah waktu, melainkan menyadari bagaimana waktu digunakan. Karena waktu tak bisa dikumpulkan atau diulang, ia hanya bisa dialami atau disia-siakan. Mulailah dari hal kecil, susun ulang rutinitas pagi, sisihkan waktu untuk refleksi, bukan sekadar konsumsi informasi. Belajar mengatakan tidak pada hal yang tak selaras dengan nilai kita. Sederhanakan agenda, dan yang terpenting, sadari bahwa tak semua kesibukan adalah tanda kemajuan. Kadang, sibuk hanyalah bentuk pelarian. Stoikisme mengingatkan bahwa waktu adalah sumber daya yang benar-benar terbatas. Seneca pernah berkata, orang mengeluh hidupnya pendek, padahal merekalah yang menyia-nyiakannya. Kita sering merasa hidup berlalu terlalu cepat, bukan karena waktunya berkurang, melainkan karena kita jarang hadir penuh dalam momen. Pikiran kita melompat, fokus terpecah, niat melemah, dan akhirnya kita terjebak dalam kesibukan yang tak pernah kita pilih. Sebelum mengatur jadwal atau menulis daftar tugas, coba diam sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal yang, jika tak kulakukan hari ini, akan membuatku menyesal besok? Bukan karena tekanan atau ekspektasi orang lain, melainkan karena itu selaras dengan siapa kamu, apa yang kamu pedulikan, dan kemana kamu ingin tumbuh. Mungkin kamu tak bisa mengendalikan panjangnya waktu, tapi kamu bisa memilih untuk hadir lebih penuh. Dari sanalah hidup yang bermakna mulai terbentuk. Satu momen, satu perhatian, satu keputusan kecil setiap hari. Poin 5. Menumbuhkan pola pikir berkembang. Seringkali, yang menghambat langkah kita bukan kurangnya kemampuan, melainkan cara pandang yang diam-diam kita warisi dari masa lalu. Mungkin kamu pernah merasa, sekeras apapun usahamu, ada suara di kepala yang berbisik, jangan terlalu ambisius. Jika gagal, kamu akan terlihat bodoh. Suara itu halus, tapi menusuk. Ia tak berteriak, tapi membuat kita ragu. Bukan karena kita tak mampu, melainkan karena kita terlanjur percaya bahwa kegagalan adalah noda. Warisan ini bukan dari gen, melainkan dari sistem, dari pendidikan yang menyamakan kesalahan dengan kelemahan, dari sekolah yang lebih menghargai nilai sempurna daripada rasa ingin tahu, dari budaya yang lebih memuji hasil akhir daripada keberanian mencoba. Tak heran banyak orang dewasa kini hidup dalam mode bertahan, bukan bertumbuh. Bukan karena malas, melainkan karena pernah terluka saat mencoba. Dan tubuh, pikiran, serta jiwa kita mengingatnya. Di satu sisi,
Kita tahu perubahan itu perlu. Dunia terus bergerak, dan diam bisa berarti tertinggal. Tapi di sisi lain, otak kita menciptakan mekanisme perlindungan. Kita menunda, menghindar, bertahan di zona nyaman. Bukan karena bodoh, melainkan karena mencoba berarti membuka diri untuk dilihat dan mungkin ditolak. Apalagi di era di mana setiap kesalahan bisa menjadi konsumsi publik, di mana pencapaian harus dipamerkan dan kegagalan disembunyikan. Ironisnya, semakin banyak orang berbicara tentang pola pikir berkembang, semakin besar pula tekanan untuk terlihat sedang berkembang. Padahal, pertumbuhan sejati kadang butuh diam, butuh gagal, butuh ketidakpastian, butuh menjadi buruk sebelum menjadi ahli. Mari realistis, tak semua orang bisa langsung mengubah cara berpikir hanya dengan membaca buku motivasi atau menonton video inspiratif. Pola pikir bukan sekadar wacana. Ia adalah hasil dari tahun-tahun yang membentuk cara kita menilai diri sendiri. Pernahkah kamu bertanya, apakah keinginanku untuk berubah datang dari diriku sendiri atau karena takut kalah saing? Takut tak dianggap maju, takut dibandingkan? Jika jawabannya adalah ketakutan, bukan suara hati, tak heran jika prosesnya terasa berat. Kamu bukan sedang bertumbuh, melainkan lari dari sesuatu yang tak berani kamu hadapi. Tapi disitulah titik baliknya. Pola pikir berkembang bukan tentang selalu percaya diri, melainkan tentang tetap melangkah meski takut, tetap mencoba meski tak pasti berhasil, tetap bertanya meski jawabannya belum jelas. Penelitian Carol Dweck tentang growth mindset menunjukkan bahwa mereka yang percaya kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha lebih tahan terhadap kegagalan, lebih berani menghadapi tantangan, dan lebih terbuka pada umpan balik. Tapi ini hanya mungkin jika lingkungan mendukung, jika ada ruang aman untuk salah, jika ada yang berkata, gagal itu biasa, tapi diam itu berbahaya. Otak manusia memang dirancang untuk beradaptasi. Neuroplastisi membuktikan bahwa jalur sinyal otak bisa berubah seiring pengalaman. Tapi perubahan ini butuh kondisi, stres yang terkendali, umpan balik yang membangun, dan pengalaman yang bermakna. Jadi, jika kamu merasa sulit berubah, bukan berarti kamu keras kepala atau tak serius. Mungkin kamu sedang melindungi diri dari luka lama. Sebelum mengubah cara kerja, ubah dulu cara berpikir. Dan sebelum itu, ubah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Bukan dengan berkata, aku harus selalu berkembang, melainkan dengan bertanya, apa yang sebenarnya aku takuti dari pertumbuhan ini? Pola pikir berkembang bukan soal mempercepat langkah, melainkan memilih untuk terus berjalan, meski pelan. Bukan soal pencapaian, melainkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Mulailah dari hal sederhana. Tulis satu kesalahan setiap hari dan tanyakan, apa yang aku pelajari dari ini? Atau beri ruang bagi teman untuk berbagi kegagalannya tanpa buru-buru memberi nasihat. Karena disitulah kejujuran dibangun, dan dari kejujuran, keberanian muncul. Menjadi dewasa bukan soal menguasai segalanya, melainkan berani mengakui ketika kita belum tahu dan tetap terbuka untuk belajar, bukan untuk dipuji, melainkan karena kita tak ingin terjebak dalam versi lama diri kita. Kita tak takut gagal, kita takut diam terlalu lama hingga lupa cara bertumbuh. Poin 6. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kadang kita baru menyadari betapa pentingnya tubuh saat ia sudah terlalu lelah untuk berbicara. Ketika sinyalnya bukan lagi bisikan, melainkan jeritan, sakit kepala yang tak reda, tidur yang tak pernah cukup, atau sesak di dada tanpa sebab jelas. Kita bingung, mengapa rasanya begini? Padahal, secara kasat mata, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi tubuh tak bisa dibohongi. Ia mencatat apa yang kita tekan, menyimpan luka yang tak sempat kita ucapkan. Dan ketika mental kita goyah, tubuh sering menjadi tempat pertama luka itu muncul. Di masa kini, menjaga diri bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan. Sayangnya, banyak yang masih melihat istirahat sebagai kemunduran. Padahal, justru dalam diam kita seringkali benar-benar tumbuh. Kita dibesarkan dalam sistem yang memuja kecepatan di atas kedalaman, yang menjadikan produktivitas sebagai ukuran martabat. Tak heran, rasa bersalah muncul setiap kali kita berhenti sejenak, seolah waktu untuk memulihkan diri adalah kegagalan. Namun, menurut ilmu saraf, tubuh memiliki ritme alami. Siklus sirkadian, istirahat, dan pemulihan adalah kebutuhan biologis, bukan kelemahan.
Bahkan otak butuh waktu untuk bernapas agar bisa memproses pengalaman, menyusun makna, dan membentuk ingatan. Jika ini diabaikan, muncul gangguan tidur, imunitas menurun, bahkan burnout yang tak terlihat dari luar. Kita tahu betapa sulitnya berkata, "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri," tanpa merasa bersalah, terutama jika lingkungan memuja mereka yang tampak kuat, cepat, dan serba bisa. Tapi, benarkah itu kekuatan atau sekadar topeng yang menutupi tubuh dan pikiran yang hampir runtuh? Sains modern menunjukkan bahwa tekanan psikologis bisa berubah menjadi keluhan fisik. Sebuah studi dari Polandia pada 2023, misalnya, mencatat peningkatan gejala psikosomatis pada mahasiswa dengan tekanan emosional tinggi. Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa tubuh berbicara ketika kita membungkam mulut. Kesehatan fisik yang baik namun disertai ketegangan emosional bisa menciptakan ilusi. Terlihat bugar, tapi retak di dalam. Ini tak jarang terjadi. Seseorang bisa rutin berolahraga, menjaga pola makan, namun setiap malam merasa hampa, cemas, atau terbangun karena mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Jika ini terasa familiar, mungkin saatnya berhenti memaksa diri untuk terus berfungsi dan mulai bertanya, apa yang sedang aku abaikan dari dalam diriku? Merawat diri bukan lari dari kenyataan, melainkan menyiapkan tubuh dan pikiran untuk menghadapi hidup apa adanya. Perawatan yang jujur tak memanjakan, tapi menguatkan. Ia bukan eskapisme, melainkan strategi bertahan. Tak perlu hal mahal atau dramatis, cukup berjalan kaki 30 menit tanpa gangguan, menulis isi hati di jurnal, atau mematikan notifikasi sebelum tidur. Kecil, tapi konsisten. Dan yang terpenting, lakukan karena kamu tahu dirimu layak dipulihkan. Menariknya, banyak dari kita merasa tak pantas mendapat ketenangan, seolah hanya orang sukses yang berhak istirahat. Padahal, kelelahan bukan hanya soal tubuh, melainkan beban batin yang tak diberi ruang. Mungkin kita perlu jujur, apakah kita merawat diri karena ingin hidup lebih bermakna, atau karena takut terlihat lemah, takut kehilangan kendali, takut tak cukup sukses di mata orang lain? Jika jawabannya masih ketakutan, tak heran istirahat terasa seperti dosa. Karena yang kita kejar bukan ketenangan, melainkan validasi. Mari renungkan, siapa yang kita layani selama ini? Diri kita, atau bayangan ideal yang dibentuk dunia luar? Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Hidup yang baik bukan soal kecepatan, melainkan arah. Tubuh adalah wadah nilai-nilai luhur kita. Jika rusak, bagaimana kita bisa menjalankan prinsip dan tujuan dengan utuh? Marcus Aurelius pernah menulis, yang mengganggu kita bukan kejadian, melainkan penilaian kita terhadapnya. Jika istirahat terasa salah, mungkin bukan karena istirahat itu buruk, melainkan karena kita terlalu keras menilai diri sendiri. Berhenti memikirkan orang lain bukan berarti egois, melainkan mulai memperhatikan rumah pertama dan terakhir dalam hidup ini, tubuh dan pikiranmu. Jangan tunggu hingga keduanya menyerah, karena tak ada pencapaian yang bisa mengembalikan waktu. Sekarang mungkin saatnya berkata, aku ingin bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dan itu hanya mungkin jika kamu mulai memelihara batinmu dari dalam. Poin 7. Membina hubungan yang sehat dan mendukung. Kita jarang bertanya dengan jujur, apakah hubungan ini membuatku tumbuh atau hanya membuatku bertahan? Pertanyaan itu biasanya muncul saat tubuh mulai menolak, saat kepala penuh dengan ketegangan yang tak terjelaskan, saat hati terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap kali mencoba jujur. Tapi kita tetap bertahan karena takut kehilangan, takut sendiri, takut menyesal. Padahal, dalam proses bertumbuh, kita akan menyadari bahwa tak semua hubungan harus dipertahankan. Tak semua pertemanan harus dilestarikan, dan tak semua orang yang hadir di hidup kita punya niat baik untuk melihat kita menjadi versi terbaik diri kita. Kita hidup di budaya yang sering mengagungkan hubungan jangka panjang, seolah durasi menjamin kualitas. Seolah semakin lama bersama, semakin berharga hubungan itu. Tapi, apa arti kebersamaan yang membuat jiwa kita mengecil? Apa makna loyalitas jika hanya menambah luka yang tak terucap? Kadang, yang kita butuhkan bukan bertahan, melainkan berani menyadari, aku tak bisa tumbuh dalam hubungan yang membuatku terus meragukan diriku. Menurut studi Toxic Relationships, The Experiences and Effects 2021,
Individu dalam hubungan yang tak mendukung atau bahkan merusak mengalami penurunan signifikan dalam kepercayaan diri, kualitas tidur, dan kemampuan membuat keputusan. Lebih dari 67% responden melaporkan kelelahan mental setelah berinteraksi intens dengan pasangan atau orang terdekat yang toksik. Ini bukan sekadar emosi, melainkan kondisi biologis yang serius. Yang lebih rumit, banyak hubungan ini tak tampak buruk dari luar. Mereka terlihat harmonis, saling sapa, saling kirim emoji kasih sayang. Tapi di balik layar, ada tekanan tak terlihat. Rasa bersalah yang dipupuk, batasan yang dilanggar diam-diam, kasih sayang yang terasa seperti transaksi, bukan anugerah. Yang lebih membingungkan, kadang kita sendiri sulit membedakan antara kasih tulus dan keterikatan yang melelahkan, terutama jika kita dibesarkan dalam lingkungan yang mengaburkan batas antara cinta dan kendali, antara perhatian dan tuntutan. Lalu, bagaimana kita tahu hubungan kita sehat? Jawabannya tak selalu datang dari orang lain, melainkan dari reaksi tubuh kita setelah bersama mereka. Apakah kita merasa lebih damai, lebih ringan, atau justru merasa mengerut, gugup, takut dikritik, takut salah bicara? Hubungan yang sehat tak selalu mulus, tapi ia membuat kita merasa cukup meski dalam kekurangan. Ia tak menuntut kita menjadi orang lain, tak membuat kita merasa bersalah karena menjadi diri sendiri, dan yang terpenting, tak melemahkan suara hati kita. Banyak dari kita bingung karena hubungan di era ini sering berubah menjadi transaksi. Kita berteman karena ingin dibantu, mencintai karena takut kesepian, bertahan karena merasa tak punya pilihan. Teori social exchange menunjukkan bahwa manusia cenderung menilai hubungan berdasarkan untung rugi. Tapi, ketika semua relasi dibungkus motif seperti itu, yang tersisa bukan lagi ikatan emosional, melainkan kontrak tak sadar. Lalu, di mana ruang kita untuk bertumbuh? Jawabannya ada pada hubungan yang memberi ruang, yang tak mendikte, yang tak membuat kita harus terus membuktikan diri untuk dianggap layak dicintai. Kita tak butuh banyak teman, cukup beberapa orang yang bisa duduk bersama kita dalam diam tanpa terganggu oleh luka yang belum selesai. Satu orang yang benar-benar memahami jauh lebih berharga daripada 1000 orang yang hanya hadir saat kita tersenyum. Inilah mengapa refleksi ulang itu penting. Apakah aku bertahan di hubungan ini karena nyaman, atau karena terbiasa disakiti? Hubungan bukan tempat pelarian, melainkan tempat berpulang. Jika setiap pulang membuatmu hancur, mungkin sudah saatnya membangun rumah baru, meski harus dimulai dari dirimu sendiri. Bertumbuh bukan berarti memutus semua hubungan, melainkan menjadi selektif. Siapa yang masih layak ikut dalam perjalanan ini, dan siapa yang sebaiknya ditinggalkan? Karena saat kamu sudah menyembuhkan diri, kamu tak bisa terus dikelilingi oleh orang-orang yang melukai tanpa sadar, lalu menuntutmu pulih cepat demi kenyamanan mereka. Berhenti memikirkan siapa yang kecewa jika kamu berubah, dan mulailah memikirkan siapa dirimu di balik luka yang selama ini kamu sembunyikan. Apakah kamu siap melepaskan diri dari hubungan yang tak lagi menjadi tempat aman, atau akan terus menunggu hingga lupa bagaimana rasanya dicintai dengan sehat? Poin 8. Mengatasi rintangan dan distraksi. Ada pola menarik yang sering kita anggap biasa. Kita tahu apa yang penting, tapi justru sibuk dengan hal-hal sepele. Kita punya daftar tujuan, tapi malah asyik membuka notifikasi. Kita ingin berubah, tapi entah mengapa betah scrolling tanpa arah. Lalu kita berkata, aku tak punya waktu. Benarkah? Kadang, bukan waktu yang kurang, melainkan keberanian untuk diam dan mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Karena saat kita diam, pertanyaan-pertanyaan menakutkan muncul. Apakah arah hidupku sudah benar? Apakah ini benar-benar penting? Apa yang sebenarnya aku hindari? Distraksi bukan sekadar kebiasaan buruk. Ia adalah sistem arsitektur budaya. Dunia ini dirancang untuk mencuri perhatianmu, dari iklan yang tahu kelemahanmu hingga media sosial yang membuatmu merasa kurang setiap membuka layar. Ada industri besar di balik setiap gangguan kecil yang kita anggap remeh. Ironisnya, kita justru membentuk identitas dari distraksi itu. Merasa berharga saat sibuk, terhubung saat online, produktif saat multitasking. Padahal, riset seperti Effects of Distraction on Memory and Cognition menunjukkan bahwa multitasking menurunkan kapasitas kognitif, melemahkan ingatan jangka panjang, dan memecah fokus. Bukan hanya pekerjaan yang kacau, melainkan arah hidup yang perlahan kabur. Coba perhatikan, apakah kamu gelisah saat diam? Ingin segera membuka sesuatu,
melihat sesuatu, menyentuh sesuatu, itu bukan sekadar bosan, mungkin alarm batin. Kita terlalu lama hidup dengan kepala yang ramai dan hati yang kosong. Saat mendekati keheningan, ketidaknyamanan muncul, seolah ada sesuatu dalam diri yang belum kita hadapi. Dalam banyak kasus, ini bukan soal manajemen waktu, melainkan mekanisme pertahanan. Kita menyabotase waktu produktif bukan karena malas, melainkan karena takut gagal, takut terlihat bodoh, takut ekspektasi meningkat jika kita berhasil. Distraksi menjadi pelarian yang aman. Kita tetap sibuk tanpa mengambil risiko, tanpa bergerak meski tak kemana-mana. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kita sebenarnya takut berhasil? Karena keberhasilan berarti harus mempertahankannya, menghadapi risiko kehilangan, terus memperbaiki diri. Lebih aman gagal sedikit, asal tak perlu serius. Masalahnya, ini tak hanya menghentikan pertumbuhan, tapi juga mengikis arah hidup secara perlahan, seperti air yang menetes pada batu, kecil tapi konsisten. Distraksi bisa menggerus fokus dan harga diri tanpa kita sadari, hingga akhirnya kita tak lagi tahu apa yang kita inginkan atau bagaimana memulainya kembali. Lalu, bagaimana cara keluar? Bukan dengan perang besar, melainkan kejelasan kecil yang diulang. Catat waktu habismu untuk apa, batasi notifikasi, sisihkan 5 menit untuk benar-benar diam. Susun ulang ruang agar lebih tenang. Dan yang terpenting, tanyakan dengan jujur, mengapa aku membiarkan diriku terus terganggu? Satu eksperimen sederhana bisa menjadi pembuka. Audit waktumu selama 3 hari. Catat semua yang kamu lakukan, bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk melihat apakah hidupmu diarahkan oleh tujuan atau dorongan sesaat. Karena jika kamu tak mengarahkan pikiranmu, dunia luar yang akan melakukannya, dan mereka tak peduli apakah kamu bahagia, utuh, atau berkembang. Yang mereka inginkan hanyalah perhatianmu, karena itu mahal. Menurut Attention Restoration Theory, fokus bisa dipulihkan melalui keheningan, kontak dengan alam, atau aktivitas yang tak menuntut tapi bermakna. Tapi, kapan terakhir kali kamu memberi ruang itu untuk dirimu? Stokisme mengajarkan prinsip sederhana, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan sisanya. Dalam konteks distraksi, ini berarti kamu tak bisa menghentikan dunia dari berisik, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut menari di dalamnya. Kamu bisa menciptakan batas, berkata, cukup. Karena ini bukan sekadar soal produktivitas, melainkan kedaulatan atas dirimu sendiri. Pertanyaan paling jujur untuk direnungkan hari ini. Poin 9. Efek berantai dari pertumbuhan pribadi. Kadang kita mengira satu kebiasaan kecil tak akan mengubah apapun. Hanya bangun lebih pagi, menolak satu ajakan nongkrong, membaca satu halaman. Tapi kita lupa bahwa setiap perubahan kecil yang dilakukan dengan sadar punya potensi mengguncang sistem yang lebih besar. Bukan karena perubahan itu langsung terlihat, melainkan karena ia diam-diam menggeser fondasi. Dari sanalah efek berantai dimulai. Bayangkan seseorang yang menginspirasimu untuk menjadi lebih baik. Mungkin bukan karena kata-kata mereka, melainkan sikap mereka, ketenangan mereka dalam konflik, kesabaran saat disalahpahami, atau keteguhan mereka meski tak didukung. Ada aura keaslian yang menular tanpa perlu diucapkan. Studi sosial contagion oleh Chiristakis dan Fowler menunjukkan bahwa kebiasaan baik, seperti berhenti merokok atau rasa bahagia, bisa menular hingga 3 tingkat jaringan sosial. Artinya, perubahan kecilmu bisa memengaruhi teman dari temanmu tanpa kamu sadari. Namun, perubahan ini sering datang dengan harga. Identitas lama mulai retak, sementara versi baru belum kokoh. Dunia di sekitarmu mungkin belum siap. Tak jarang, saat kamu mulai memperbaiki hidup, kamu kehilangan koneksi lama. Bukan karena kamu memutuskan hubungan, melainkan karena kamu tak lagi cocok dengan pola lama. Obrolan yang stagnan tak lagi nyaman. Tawa tentang ketakutan yang sedang kamu lawan tak lagi terasa lucu. Ini bukan kesombongan, melainkan konsekuensi. Pertumbuhan berarti menyatakan bahwa kamu tak ingin terjebak dalam siklus lama, dan bagi sebagian orang, itu terasa mengancam. Mereka melihatmu sebagai cermin yang memantulkan hal-hal yang mereka tunda. Tak heran jika perubahanmu disambut dengan sinisme. Sok berubah? Ya? Sekarang beda? Ya? Tapi ada sisi lain dari efek berantai ini. Ada yang diam-diam memperhatikan langkahmu, mencatat tanpa berkomentar. Suatu hari, tanpa kamu tahu,
Mereka mulai melangkah karena kamu membuktikan bahwa itu mungkin. Fenomena Michelangelo menjelaskan bahwa dalam hubungan, dukungan terhadap versi ideal seseorang bisa memicu pertumbuhan bersama. Ini bukan soal mendominasi, melainkan memberi ruang bagi versi terbaik seseorang untuk muncul dalam pasangan, keluarga, atau komunitas. Namun, hati-hati dengan spiritual ego, perasaan bahwa kamu lebih baik karena telah berubah. Pertumbuhan sejati membuatmu lebih lembut, bukan lebih angkuh, lebih hadir, bukan menjauh. Tanda pertumbuhan otentik terlihat dari kesabaran saat disalahpahami, ketenangan menghadapi kritik, atau refleksi alih-alih ledakan emosi. Kamu tetap bisa marah, sedih, atau kecewa, tapi itu tak lagi mendefinisikanmu. Pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah kamu berani terus bertumbuh, meski harus meninggalkan rasa aman yang dulu kamu anggap rumah? Perubahan kecil bisa membawamu ke jalur yang tak lagi bisa dibagi dengan semua orang. Kamu mungkin harus melangkah sendiri terlebih dahulu. Tapi, jangan khawatir, mereka yang tulus akan menemukan jalannya. Yang belum siap mungkin menyusul nanti. Yang menolak mungkin hanya sedang takut. Biarkan pertumbuhanmu menjadi cahaya, bukan sorotan. Tak perlu semua orang mengerti, tak perlu semua orang ikut. Satu lilin yang menyala bisa menyalakan lilin lain tanpa kehilangan apinya. Jika suatu hari kamu merasa lelah, kesepian, atau ragu, ingatlah, perubahanmu bukan hanya untukmu, melainkan untuk mereka yang diam-diam mencari alasan untuk percaya bahwa hidup bisa lebih baik. Poin 10. Mengambil tindakan nyata dan melangkah maju. Ada saat dalam hidup ketika kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kaki tak kunjung melangkah. Mulut berkata ingin berubah, kepala penuh rencana, hati kadang membara, tapi tubuh tetap diam. Mengapa? Karena diam terasa lebih aman, lebih familiar, tanpa risiko, tanpa malu, tanpa mengguncang dinamika sosial yang telah kita pelihara selama ini. Jika jujur, perubahan bukan hanya soal niat atau semangat. Ia menuntut keberanian untuk kehilangan. Dan tak semua orang siap menghadapi kehilangan itu. Kita sering berpikir bahwa kita belum melangkah karena belum siap. Tapi, belum siap adalah istilah samar. Bisa berarti masih takut, kurang percaya diri, atau yang lebih dalam. Merasa tak pantas, pantas untuk sukses, untuk berubah, untuk hidup lebih baik. Mungkin kita terlalu akrab dengan rasa sakit sebagai identitas. Aku selalu gagal, aku selalu ditinggalkan, aku tak cukup pintar. Narasi ini terasa aman karena familiar. Berubah berarti meninggalkan definisi diri itu, dan itu seperti kematian versi lama diri kita. Sesuatu yang menakutkan. Penelitian Conner dan kawan-kawan. 2022. Tentang Intentive Behavior Gap menjelaskan bahwa niat kuat tak selalu berujung pada tindakan karena emosi negatif, trauma, kelelahan, atau konflik identitas bisa menjadi tembok tak terlihat. Stoikisme juga membahas ini. Marcus Aurelius berkata, apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Hambatan bukan alasan untuk berhenti, melainkan pintu masuk. Pertanyaan sederhana, jika hari ini kamu hanya bisa melakukan satu hal, apa yang paling mungkin kamu lakukan? Bukan yang sempurna atau mengesankan, melainkan yang bisa kamu lakukan, bahkan dalam keadaan lelah. Mungkin hanya menulis ketakutanmu, menyapu kamar sebagai bentuk kontrol kecil, atau mengakui bahwa kamu telah terlalu lama diam dan kini saatnya bergerak. Tapi, bergerak tak selalu berarti produktif. Kadang, kita terburu-buru melakukan sesuatu untuk menghindari kehampaan, padahal luka batin belum terselesaikan. Bergerak bisa menjadi pelarian, bukan terapi. Jadi, tanyakan, apakah aku bergerak karena sadar atau karena ingin lari dari sunyi? Kenyataan pahit. Saat kamu berubah, kamu mungkin kehilangan orang-orang yang mengenal versimu yang lama. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka nyaman dengan dirimu yang dulu. Perubahanmu memaksa mereka untuk berubah atau mundur, dan itu terasa seperti kehilangan. Tapi, dari sinilah hidup mulai menyaring. Kamu akan tahu siapa yang mencintaimu apa adanya dan siapa yang hanya menyukai versimu yang mudah dikendalikan. Satu tindakan kecil bisa memicu gelombang tak terlihat, seolah semesta membuka jalan, bukan karena keajaiban, melainkan karena kamu mengambil alih kendali, meski dengan tangan gemetar. Dunia merespons karena kamu hadir sepenuhnya. Jadi,
Jika kamu merasa tak berdaya atau tertinggal, itu mungkin tanda bahwa kamu sedang diambang transisi, bukan kegagalan. Kamu tak perlu melompat jauh, cukup satu langkah jujur, dan biarkan hidup membuktikan sisanya. Kesimpulan, kita sering membicarakan perubahan, pertumbuhan, dan menjadi versi terbaik diri kita. Tapi setelah semua buku dibaca, video motivasi ditonton, dan rencana disusun, ada keinginan yang tersisa. Ruang kosong yang tak terjelaskan, seolah bagian dari diri kita belum ikut bergerak. Mengapa? Mungkin karena kita terlalu sibuk bertumbuh, hingga lupa bertanya. Bertumbuh ke arah mana? Untuk siapa? Berdasarkan nilai apa? Di era di mana healing, self-improvement, dan self-love menjadi tren, tekanan untuk terlihat baik-baik saja justru semakin besar. Ironisnya, dalam upaya menjadi versi terbaik, kita sering kehilangan versi jujur dari diri sendiri. Riset Verplanken 2020 tentang kebiasaan menunjukkan bahwa meski kita tahu kebiasaan buruk, kita mengulanginya karena sistem bawah sadar lebih kuat daripada logika. Kita tahu arah, tapi memilih jalan lama. Kontradiksi ini adalah inti dari pertumbuhan. Jika tak melibatkan kejujuran batin, perubahan hanya akan menjadi polesan permukaan. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa yang dibutuhkan bukan motivasi, melainkan keheningan untuk mendengar suara batin yang terkubur? Suara yang berkata, "Aku lelah menjadi orang lain," atau "Aku takut gagal, tapi lebih takut terlihat gagal," atau "Aku sudah bertumbuh, tapi mengapa masih merasa kecil?" Marcus Aurelius menulis bahwa hidup yang baik bukanlah hidup tanpa luka, melainkan hidup dengan integritas meski terluka. Pertumbuhan sejati bukan soal menambah, melainkan melepaskan ekspektasi orang lain, peran yang tak cocok, ambisi yang bukan milik kita. Beban terberat seringkali bukan langkahnya, melainkan harapan yang kita warisi, bukan pilih. Kita ingin sukses, tapi sukses versi siapa? Kita ingin berubah, tapi mengapa terasa seperti bohong? Kita ingin fokus pada diri, tapi mengapa rasa bersalah muncul, seolah kita egois? Dilema terbesar pertumbuhan adalah bagaimana jujur pada diri di tengah dunia yang menuntut ketangguhan. Jawabannya mungkin bukan rumus, melainkan keheningan yang kita izinkan hadir. Ruang kecil tanpa distraksi, tempat kita duduk bersama pertanyaan tanpa terburu-buru menjawab. Bergerak maju kadang berarti berhenti sejenak, memeriksa ulang, meletakkan ambisi, dan menggali kekosongan dalam diri, bukan untuk lamban, melainkan untuk memastikan arah yang benar. Jika kamu bertanya, apakah aku salah selama ini? Tidak, mungkin hanya belum tuntas. Itu bukan kegagalan, melainkan proses. Yang perlu kita akui bukan bahwa kita tak cukup baik, melainkan bahwa kita belum cukup jujur pada diri sendiri. Bukan yang tercepat, terproduktif, atau terbijak yang bertahan, melainkan mereka yang berani melepas topeng dan hidup dengan kesadaran, meski penuh luka. Pertumbuhan bukan soal menjadi orang baru, melainkan menjadi utuh, tak lagi lari dari diri sendiri. Yang kita kejar mungkin bukan pencapaian, melainkan kedamaian yang lahir saat kita pulang ke diri sejati. Setelah sejauh ini melangkah, tanyakan, apakah kamu merasa bebas atau hanya terjebak dalam penjara baru yang lebih rapi? Mungkin saatnya berhenti mengatur dunia dan mulai membenahi dunia batinmu, bukan untuk sempurna, melainkan untuk tak lagi bersembunyi di balik kesibukan yang sunyi. Apakah kamu siap berhenti mengejar versi sempurna dan mulai menerima versi jujur dari dirimu? Mari renungkan itu bersama, perlahan, tanpa tergesa.